Ulama hadis nomor 1 dalam sejarah peradaban Islam ternyata pernah kehilangan penglihatannya secara total saat masih kanak-kanak. Di balik mahakarya agungnya yang menjadi rujukan miliaran umat manusia di seluruh dunia, tersembunyi sebuah kisah sejarah yang luar biasa tentang keajaiban dari langit, air mata keputusasaan, dan sebuah tangisan di sepertiga malam yang mampu mengubah takdirnya selamanya. Inilah kisah inspiratif dari sosok Muhammad bin Ismail, yang kelak dikenal secara luas sebagai Imam Al-Bukhari, dan bagaimana kekuatan doa seorang ibu yang tulus mampu menembus batas-batas langit, menghadirkan sebuah mujizat yang tidak masuk akal bagi nalar manusia. Lahir di kota Bukhara yang bersejarah dan kaya akan peradaban pada abad ke-9, anak kecil bernama Muhammad tumbuh di lingkungan yang sangat kental dengan kecintaan terhadap ilmu agama. Ayahnya, Ismail, adalah seorang ulama berintegritas tinggi yang sangat menjaga kehalalan setiap keping harta untuk keluarganya. Namun, ujian kehidupan datang dengan begitu cepat dan tidak terduga. Sang ayah tercinta dipanggil menghadap Sang Pencipta saat Muhammad masih sangat belia, meninggalkan ia dan ibunya dalam kesedihan serta kesendirian. Ibunda Muhammad, seorang wanita yang luar biasa tangguh dan solehah, harus segera menghapus air matanya demi mengambil alih peran ganda. Ia bertekad untuk membesarkan dan mendidik putra yatimnya dengan curahan kasih sayang yang tiada tara. Belum sempat kering air mata kesedihan karena kepergian sang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Badai ujian yang jauh lebih berat kembali menghantam kehidupan keluarga kecil ini. Tiba-tiba saja, entah karena penyakit misterius atau demam yang teramat tinggi, penglihatan Muhammad kecil perlahan-lahan meredup dari hari ke hari. Hingga pada suatu hari yang paling kelam, dunia di mata anak laki-laki cerdas itu menjadi gelap gulita seutuhnya. Muhammad kehilangan penglihatannya secara total tanpa ada tanda-tanda bisa disembuhkan. Bagi anak normal seusianya, kebutaan permanen adalah sebuah tragedi besar yang merenggut kebebasan dan keceriaan masa kecil. Namun dalam skenario agung milik Allah, ini hanyalah sebuah cara ilahiyah untuk menajamkan mata batin sang calon penjaga perkataan Nabi di masa depan. Hati ibu mana di dunia ini yang tidak akan hancur lebur melihat buah hatinya harus meraba-raba tanpa arah dalam kegelapan yang abadi? Sang ibu menatap wajah putranya dengan duka yang teramat mendalam, menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan hidup Muhammad kelak akan dipenuhi dengan rintangan dan tantangan yang sangat berat. Namun, wanita tangguh dari Bukhara ini menolak keras untuk menyerah pada keputusasaan nasib. Ia memeluk putranya erat-erat dengan derai air mata, berjanji di dalam lubuk hatinya bahwa kebutaan ini tidak akan pernah menjadi penghalang bagi Muhammad untuk meraih ridho dan kemuliaan ilahi. Ia bersumpah akan menjadi mata bagi putranya, menuntun langkah kecil itu untuk terus menapaki jalan cahaya pengetahuan, meskipun dunia fisiknya kini diliputi oleh kegelapan tanpa batas. Berada dalam ruang kegelapan total, tanpa seberkas cahaya pun, Muhammad kecil mau tidak mau dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menggunakan indera pendengarannya dan perabaannya dengan tingkat kepekaan yang sangat tajam, jauh melebihi manusia normal. Ketika anak-anak lain sebayanya sedang asyik berlarian bermain di halaman rumah, Muhammad justru memilih duduk terdiam, mendengarkan setiap hembusan angin, langkah kaki, dan suara di sekelilingnya dengan saksama. Kebutaan ini secara luar biasa melatih tingkat fokus, ketenangan, dan konsentrasinya. Intuisi serta ketelitiannya terus diasah melalui keterbatasan fisiknya, membentuk sebuah fondasi mental yang sangat kuat, yang kelak akan membuatnya mampu membedakan ribuan sanad hadis dengan tingkat akurasi yang tidak tertandingi oleh siapapun pada zamannya. Di balik ketangguhan mental dan kecerdasan Muhammad kecil yang semakin terasa,
Terdapat sebuah perjuangan spiritual yang tidak pernah putus dari sosok sang ibu tercinta. Setiap malam, ketika seluruh penduduk kota Bukhara telah terlelap dalam buaian mimpi, sang ibu dengan tegar bangkit menembus dinginnya angin malam. Ia membentangkan sajadahnya di sudut ruangan rumah mereka yang sangat sederhana. Dalam keheningan absolut di sepertiga malam terakhir, ia senantiasa mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke arah pekatnya langit malam. Ia sangat menyadari bahwa tidak ada satupun tabib ahli di seluruh penjuru dunia ini yang mampu mengembalikan penglihatan putranya yang telah rusak. Baginya, satu-satunya jalan keluar dan harapan terakhir hanyalah mengetuk pintu rahmat Sang Maha Penyembuh segala penyakit, Allah Kesabaran Subhanahu wa dan Ta'ala. keistiqomahan yang tidak kenal lelah itu akhirnya membuahkan hasil. Hingga pada suatu malam yang dipenuhi dengan keberkahan, setelah kelelahan menangis dan berdoa panjang lebar, sang ibu terlelap tertidur sejenak tepat di atas sajadahnya. Dalam lelap tidurnya yang singkat itu, Allah memberikan sebuah karunia agung melalui penglihatan alam mimpi yang terasa sangat nyata. Ia melihat kemunculan sebuah sosok laki-laki mulia dan penuh cahaya, yang tidak lain adalah bapa para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Sosok bercahaya itu menatapnya, tersenyum lembut kepadanya, dan menyampaikan kabar gembira yang seketika menyejukkan jiwanya yang resah. Nabi Ibrahim mengabarkan bahwa Allah telah mengabulkan doanya dan mengembalikan penglihatan putranya karena banyaknya tangisan dan doa tulus yang tidak henti ia panjatkan selama bertahun-tahun. Sang ibu terbangun dari tidurnya dengan napas terenggah-enggah dan detak jantung yang berdebar sangat kencang merespons mimpi ajaib tersebut. Fajar pagi di kota Bukhara belum lagi menyingsing, namun relung hatinya telah dipenuhi oleh seberkas cahaya harapan yang sangat terang dan membahagiakan. Dengan langkah kaki yang bergegas dan tubuh yang setengah gemetar menahan gejolak emosi, ia berlari menyusuri lorong rumahnya menuju kamar tempat putranya sedang tertidur pulas. Perasaannya saat itu campur aduk menjadi satu, antara rasa hampir tidak percaya, haru biru, dan keyakinan yang mengakar kuat pada janji Allah yang baru saja disampaikan melalui mimpi tersebut. Ia mendekati ranjang putranya dengan hati-hati, menanti saat-saat kebangkitan Muhammad kecil dengan untayan zikir dan doa yang terus berkomat-kamit tiada henti di bibirnya. Perlahan-lahan, semburat cahaya mentari pagi mulai menembus masuk melalui celah-celah jendela kayu di kamar yang sederhana itu. Muhammad kecil menggeliat di atas tempat tidurnya, dan perlahan mencoba membuka kelopak matanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya terkurung dalam dunia yang segelap malam gulita tanpa bintang, pupil matanya tiba-tiba merespon silau cahaya. Ia mengerjap-ngerjapkan kelopak matanya beberapa kali, mencoba memfokuskan pandangan pada bayangan seorang wanita yang sedang berdiri meneteskan air mata tepat di hadapannya. Bayangan yang awalnya kabur itu dengan cepat menjadi semakin jelas, tajam, dan berwarna. Keajaiban besar itu benar-benar terjadi tepat di depan mata. Penglihatan anak yatim itu telah kembali pulih dan sangat sempurna. Seolah-olah ia tidak pernah mengalami kebutaan sama sekali di dalam hidupnya. Tangis haru biru yang meledak dan pelukan hangat penuh kerinduan langsung menyelimuti atmosfer di dalam kamar kecil tersebut. Sang ibu tidak henti-hentinya bersujud syukur, mencium lantai bumi dengan derai air mata kebahagiaan yang sama sekali tidak terbendung lagi. Kembalinya penglihatan Muhammad bukan sekadar sebuah fenomena kesembuhan medis biasa, melainkan sebuah bukti nyata dari mujizat doa sepertiga malam seorang ibu yang dikabulkan oleh langit. Berbekal sepasang mata yang baru saja dikembalikan langsung oleh Sang Pencipta, Muhammad muda pun mulai menatap lembaran-lembaran gulungan perkamen dan manuskrip ilmu kuno untuk pertama kalinya. Rasa syukur yang meluap di dalam dadanya ia wujudkan dengan tekad membara untuk membaca, meneliti, dan mempelajari setiap jejak sejarah sabda Rasulullah dengan kedua matanya sendiri hingga akhir hayatnya. Peristiwa ajaib dan penuh mujizat di masa kecilnya itu rupanya telah menanamkan sebuah keyakinan absolut dan tekad sekeras baja di dalam diri Muhammad.
Ia kini tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang sangat haus akan penguasaan ilmu agama. Menjelang usia remajanya, ia bertekad untuk memulai rihlah atau perjalanan panjang yang amat melelahkan demi meninggalkan zona nyaman di kampung halamannya. Bertahun-tahun lamanya, ia melintasi padang gurun pasir yang gersang dan panas, mendaki pegunungan batu yang terjal, serta menyinggahi kota-kota besar pusat peradaban Islam seperti Makkah, Madinah, Basrah, dan Kufah demi menemui para ulama. Ketelitian batin, ketajaman insting, dan daya ingat super kuat yang dulu terpaksa diasah saat ia mengalami kebutaan, kini berpadu sempurna dengan kejernihan penglihatannya untuk mendengarkan dan mengumpulkan ratusan ribu hadis. Setelah melewati pengembaraan panjang selama berpuluh-puluh tahun, pria paruh baya yang kini dikenal luas sebagai sosok agung Imam Al-Bukhari itu terlihat duduk dengan tenang di salah satu sudut Masjid Nabawi. Ia meneliti setiap jalur sanad dan susunan matan riwayat hadis dengan standar seleksi akademik yang teramat sangat ketat, bahkan paling ketat dalam sejarah literatur keilmuan Islam. Pengalaman kelam di masa kecilnya yang dulu sangat bergantung pada kepekaan pendengaran, kini membuatnya menjadi sosok yang teramat sensitif terhadap sekecil apapun kecacatan atau kebohongan dalam sebuah riwayat. Bahkan setiap kali ia hendak memvalidasi dan menuliskan satu hadis saja ke dalam kitabnya, ia akan senantiasa mandi, melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat, dan memohon petunjuk langsung dari Allah. Hanya riwayat-riwayat dengan rantai perawi yang paling sempurna, paling jujur, dan paling terpercayalah yang bisa lolos dari benteng ketelitian tingkat tingginya. Pada akhirnya, dari rahim penderitaan, kesabaran tanpa batas, ujian kebutaan di masa kanak-kanak, serta kekuatan doa dan tangisan seorang ibu di keheningan sepertiga malam, lahirlah sebuah karya literatur monumental yang menembus zaman bernama Sahih Al-Bukhari. Kitab suci yang diklasifikasikan sebagai literatur kedua paling autentik di muka bumi setelah kitab suci Al-Quran ini, telah terbukti sukses menjaga dan menyelamatkan kemurnian ajaran Islam selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Kisah perjalanan hidup Imam Al-Bukhari telah menjadi sebuah bukti abadi bagi umat manusia bahwa ujian hidup yang dirasa paling berat dan paling menyiksa seringkali hanyalah sebuah cara rahasia yang digunakan oleh Tuhan untuk menyiapkan seorang hamba terpilih menuju tugas yang paling agung. Dan ingatlah selalu, di balik setiap pencapaian tokoh besar yang mampu mengubah arah sejarah peradaban, akan selalu ada sebuah untayan doa tulus dari orang tua yang berhasil menembus dan menggetarkan aras langit.